perayaan Ekaristi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, tahun liturgi B, dengan tema, Ambillah, inilah tubuhku. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, berikut ini kami sampaikan informasi tentang kolekte. 1. Kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan, diedarkan setelah doa umat bersamaan dengan persembahan. Kantong warna merah sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP, kecuali ada intensi khusus. 3. Untuk dana solidaritas misa hari Sabtu dan Minggu, tanggal 1 dan 2 Juni, diintensikan untuk membantu Rumah Yusuf Batu Raja. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Angela, Tata Laksana dari lingkungan Yakobus. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan.
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, para suster, intensi misa kita pada petang hari ini, permohonan bersama komunitas PDKK mohon berkat Tuhan agar seminar Karunia Roh Kudus tanggal 1 dan 2 Juni 2004 serta pelaksanaan kebangunan rohani Katolik Pentakosta 3 Juni 2004 berjalan dengan baik dan lancar. Kita juga mengucap syukur atas ulang tahun Ananda Isaiah Kristian yang pertama. Semoga ia tumbuh sehat sempurna dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mendoakan arwah bersama anak, menantu dan cucu, mendoakan arwah Tarsisius Kaifri Oni 1 tahun dipanggil Tuhan, dan Benedikta Trisnawati Setiadi 7 tahun dipanggil oleh Tuhan. Juga bersama Linda Tansil mendoakan arwah Papa Petrus Tante Huat 21 tahun dipanggil oleh Tuhan, dan Mama Magdalena Pisian Lian 15 tahun. Kita juga mengenang Pastor Adi Swarman yang juga dipanggil Tuhan pada tanggal ini di tahun yang silam. Semoga saudara-saudari yang kita doakan hari ini telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, para suster, sebagaimana sudah kita ketahui hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang senantiasa kita rayakan dalam Ekaristi. Ekaristi adalah perjamuan yang membaharui perjanjian kita dengan Tuhan yang diikat pada saat pembaptisan kita. Maka kita bersyukur atas segala rahmat karunia Tuhan yang maha baik, yang mau selalu dekat dengan kita, hadir dalam kehidupan kita, juga membimbing mengarahkan kita dengan kuat kuasanya, juga dengan sabdanya yang setiap kali kita dengarkan. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasihanilah
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, pada hari raya tubuh dan darah Kristus Putramu, Engkau menghimpun kami untuk membaharui ikrar setia kami dan untuk menerima santapan rohani dari meja altar dan meja sabdamu. Bimbinglah kami semua, agar kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusan-Mu. Bukalah hati kami agar menjadi tanah subur untuk butir-butir sabda yang akan Engkau taburkan. Engkau yang hidup dan meraja dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Musa lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan
keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan Dia keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengamalkan Dia keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mengamalkan Dia keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
suci menurut Markus. Dimuliakanlah pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, selamat sore. Kita sungguh berbahagia karena di dalam sejarah iman kepercayaan kita mempunyai pemahaman dan juga pengalaman benang merah yang jelas bahwa Allah sungguh menyejarah dalam kehidupan kita, bahkan pun setelah Dia naik ke surga dan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Tuhan meninggalkan kenangan, tapi sekaligus juga setiap kali kita sungguh menghadirkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita, setiap kali kita merayakan Ekaristi dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri di dalam konsekrasi yang dalam iman kita akui mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Romo mengerti bahwa tidak
semua kita begitu dapat memahami atau memikirkan secara mungkin logis di dalam kehidupan kita bagaimana roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Banyak orang sudah berusaha memahaminya, bahkan juga banyak juga yang tidak sampai pada pemahaman itu. Romo masih ingat seorang imam dulu frater, Romo namanya Alex Miskat, sampai beberapa kali dia tidak lulus ujian ad audiendas teologi karena sekali lagi tidak bisa mengerti bahwa roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka dia cukup lama menjadi frater dan pada akhirnya setelah sekian tahun dia kuliah lagi, barulah dia bertobat dan baru dia lulus dan boleh ditahbiskan menjadi imam. Tidak gampang memang Bapak Ibu, saudara-saudari, tetapi sebetulnya kalau kita mengikuti sabda Tuhan juga yang kita baca pada hari ini, sebenarnya dari bacaan pertama kita semua diundang untuk mengenang apa yang terjadi pada bangsa Israel, yaitu juga perayaan Paskah, yaitu perayaan keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Paskah mereka pertama itu adalah mereka dibebaskan dari Mesir. Itulah Paskah Tuhan lewat, dan di situ juga sudah ditandai dengan penyembelihan domba jantan dan juga darahnya dioleskan pada palang-palang pintu orang-orang Israel dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi tidak hanya itu, mereka juga menyeberangi Laut Merah dan dituntun oleh Tuhan sampai tanah yang terjanji. Tuhan menyertai mereka, dan perayaan Paskah pembebasan itu selalu mereka ulangi dengan tanda penyembelihan domba Paskah. Juga di dalam bacaan yang kita dengar tadi, pada waktu mereka sampai di Gunung Sinai, kembali Tuhan hadir dan juga kembali menyapa umatnya melalui Nabi Musa dan menyampaikan hukum-hukumnya kepada mereka. Dan disitulah perjanjian kembali diulangi dan mereka mengikrarkan setia. Kita dengan jelas tadi mendengarnya. Kami akan melaksanakan semua hukum yang disampaikan dengan setia. Dan perjanjian setia itu kembali diikat dengan menyembelih kurban, hewan kurban dengan darahnya yang dicurahkan sebagai tanda perjanjian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sebetulnya menjadi bagi kita bukan suatu hal yang baru, tetapi sungguh dibaharui ketika di dalam bacaan Injil hari ini dan juga di bacaan kedua dari kitab Ibrani kita mendengar bahwa Yesus yang hadir adalah menunjukkan juga Musa yang baru yang menyampaikan sabda Allah kepada manusia, yang mewahyukan dirinya kepada manusia sebagai sabda yang hidup. Dan Yesus menyampaikan juga segala aturan main yang harus kita lakukan. Dan kita tahu sebetulnya sari dari 10 perintah Allah, yaitu 2 hukum kasih itu. Dan kita semua mau percaya, dan juga kalau dihubungkan dengan pembaptisan, percaya berarti pertama-tama kita mengenal Kristus dan percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat. Dan kita memberi diri kita disatukan di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus di dalam pembaptisan. Dan di situ juga kita membaharui janji kita setiap kali
kita mengenangkan pembaptisan kita. Kita ditanyai waktu dibaptis, ya, apa yang kamu inginkan dari gereja? Saya minta iman. Apa yang kamu harapkan dari iman? Yaitu hidup yang kekal. Dan kita juga ditanya, apakah kamu menolak setan? Ya, kami menolak. Apakah kamu juga menolak segala kejahatan dan semuanya? Ya, kami menolak. Dan seterusnya. Kita membaharui janji itu setiap kali kita merayakan Ekaristi dengan liturgi yang sangat indah. Kalau kita terus menyadari setiap kali merayakan Ekaristi, bayangkan setiap kali di awal Ekaristi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menerima Allah sebagai Allah yang rahim. Kita mohon belas kasih Allah dan Tuhan mengampuni kita, melayakkan kita, mempersiapkan kita dengan sabdanya seperti yang sudah kita dengarkan tadi, agar kita semua dipantaskan untuk menyambut tubuh dan darahnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, barangkali yang perlu menjadi pertanyaan kita, sejauh mana tubuh dan darah Kristus yang kita terima itu sungguh membaharui hidup kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, ya mungkin seperti makanan itu ya. Kalau kita makan makanan yang bergizi, maka makanan yang bergizi itu akan membuat kita tumbuh dan berkembang, membuat kita sehat, membuat kita juga kuat, membuat kita juga mampu melakukan segala ini dan itu. Tetapi ternyata makanan yang kita makan, tubuh dan darah Kristus, bukan sekedar menjadikan tubuh dan darah kita, tubuh kita ini menjadi seperti makanan yang kita makan. Tetapi seharusnya bahwa bukan tubuh kita yang seharusnya tumbuh berkembang. Lebih lagi, lebih dalam lagi adalah bagaimana kita semakin tumbuh berkembang di dalam cinta kasih kepada Allah, kepada sesama. Itu yang menjadi ukurannya. Tidak perlu bahwa semuanya itu memang kita harapkan menjadi kebutuhan fisik kita. Tetapi pertama-tama tubuh dan darah Kristus haruslah mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang kita harapkan setiap kali kita merayakan Ekaristi, supaya Ekaristi sungguh membaharui hidup kita, mempengaruhi cara hidup kita, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Maka terus-menerus kita di dalam Ekaristi perlu membaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Perlu membaharui sikap setia kita kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita mendengar kata-kata konsekrasi dalam Ekaristi, sungguh kita mengalami dalam iman kita. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan atau dikurbankan bagimu, dan inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Dan kita diminta untuk mengenangkannya, melakukannya sebagai kenangan akan Allah yang mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, marilah sekarang kita berdiri
dengan penuh syukur kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya, turut mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk komunitas PDKK yang akan mengadakan kegiatan seminar karunia Roh Kudus dan juga kebangunan rohani. Semoga dengan kegiatan ini semakin banyak orang mampu mengenal dan mencintai-Mu serta siap melayani-Mu di dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah anak kami Isaiah Christian yang merayakan ulang tahun yang pertama. Semoga ya Tuhan dengan bimbingan dan pertolongan-Mu, ia dapat tumbuh berkembang dengan baik sebagai anak-anak-Mu dan juga menjadi kebanggaan bagi keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang esok akan menerima dan menyambut tubuh dan darah-Mu untuk yang pertama kali. Tuhan, bimbing dan berkatilah mereka yang sudah cukup lama mempersiapkan diri, supaya mereka semua sungguh terbuka akan kehadiran-Mu dan sungguh memahami dan menerima Engkau sebagai Sang Juru Selamat. Berkatilah juga semua orang tua dan juga panitia yang akan menyelenggarakannya, sehingga semua bisa berjalan baik, indah dan berkesan bagi anak-anak kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berilah kepada kami damai dan sukacita-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian, yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan diri kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan,
agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang, nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Penyerahan dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita semua diundang untuk merayakan Ekaristi Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus pada hari Jumat, tanggal 7 Juni jam 6 sore di gereja. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pada tanggal 16 Juni 2024 di Gereja San Frades. Pasangan Michael Tommy Septiandri, putra dari Aloysius Suarsito dan Makaria Fomiasi, warga lingkungan Andreas, dengan Teresia Andiani Herlina, putri dari Petrus Widodo dan Lydia Marginingsi, dari lingkungan Maria, Paroki Santo Petrus Palembang. Bagi siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Informasi baptis balita. Seksi katekese menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis hari Minggu, tanggal 9 Juni pukul 10 pagi di gereja. Setelah rekoleksi akan ada gladi bersih. Penerimaan sakramen baptis pada hari Minggu, tanggal 16 Juni di Kapel Santo Aloysius. Orang tua dan wali baptis diminta hadir pukul 9:30 pagi untuk beberapa persiapan. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. 4. Informasi pelajaran untuk sakramen Krisma. Seksi katekese menyelenggarakan pelajaran sakramen Krisma. Pertemuan perdana tanggal 7 Juli. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. 5. Third Palembang Choral Exhibition. Colors Choir berkolaborasi dengan LP 3KD Sumatera Selatan akan menyelenggarakan pagelaran paduan suara umum dan atau Third Palembang Choral Exhibition yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 September 2024. Dengan ini mengundang paduan suara yang ada di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang untuk berpartisipasi dalam event tersebut. PIC Yohanes Arifin atau Desi Christine. 6. Penerimaan dana Misa untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri perayaan ini. Pertama, mari kita saling menyapa satu sama lain dan saling mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan perayaan Ekaristi ini.
Terima kasih. Kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada semua pelayan liturgi pada malam hari ini yang telah membantu kita sehingga bisa beribadah dengan baik. Semoga persembahan diri dan pelayanan ini menjadi buah-buah pertumbuhan perkembangan iman dan kebahagiaan kita semua. Sekarang marilah kita hening, kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pergi, kita semua diutus, ekaristi kita sudah selesai.